بسم الله الرحمن الرحيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بفضله تحصل الغاية عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلمته سبحانك يا ربنا اللهم فكهنا في الدين وعلمنا تأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Ma'asyiral muslimin atau ikhwan wa akhwat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kematian dia akan datang menemui siapa saja, hatta yang masih muda sekalipun, masih belia sekalipun, maupun yang tua, tidak ada yang tahu mereka pun bisa merasakan kematian. Semuanya kita bisa merasakan kematian. Setahun yang silam kita barangkali melihat saudara kita dalam keadaan sehat bugar, ia pun masih muda dan kuat. Namun hari ini ternyata ia telah pergi meninggalkan kita. Kita pun tahu, dan kita tidak tahu kapan maut akan menjemput kita. Entah besok, entah lusa, entah kapan, namun kematian akan senantiasa datang menemui kita. Cukuplah kematian sebagai pengingat, penyadar dari kelalaian kita, bahwa kita pun akan sama dengannya, yaitu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia akan kita tinggalkan, dan kita akan pergi ke kampung halaman kita, yaitu tempat akhirat. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhimul ladzat." Perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Dalam hadis Imam Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhimul ladzat." Perbanyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Kematian disebut dengan hadim atau pemutus karena dia menjadi pemutus kelezatan dunia. Ada seorang sahabat Rasul bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin manakah yang paling cerdas? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsiruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika akyas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang paling cerdas ialah yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas, yaitu mempersiapkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perbanyak untuk mengingat kematian. Karena dengan perbanyak mengingat kematian, maka kita akan senantiasa meningkatkan mutu kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita akan lebih khusyuk, tilawatil Quran kita akan lebih nikmat karena kita mengingat kematian. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, bagaimana manusia lari daripada kematian tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasy-syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun." Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
Kita mau lari sekalipun, mau kita bersembunyi di balik benteng yang kokoh, ya, maka kematian itu akan datang untuk menghampiri kita. Ya, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, ya, walaupun kamu bersembunyi di balik, ya, tembok yang kokoh, ya, walau kuntum fi burujim musayyadah, ya, walau kamu bersembunyi di benteng yang kokoh. Maka dari ini ikhwah sekalian, ya, saudaraku, ya, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, persiapkan diri kita untuk menemui Allah Subhanahu wa taala dengan pundi-pundi amal ibadah kita, ya, agar amal kita, ketakwaan kita senantiasa kita tingkatkan untuk menemui Allah Subhanahu wa taala dengan penuh dengan persiapan. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.